Ya, yuk. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Fiona Rosita Dewi. Saya Fatimah Putri Eritrina, NIM 2023 SA 015. Saya Lita Magda, tim 2023 SA 023. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang akan dibacakan oleh Mbak Fatimah. Silakan Mbak Fatimah. Baik, yang pertama ada pengertian APBD. Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pendapatan pemerintah daerah. Struktur APBD menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah untuk masa 1 tahun anggaran sesuai dengan Undang-Undang mengenai keuangan negara. Selanjutnya ada fungsi APBD. Yang pertama, otorisasi APBD menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan penerimaan dan pengeluaran, jadi semua kegiatan harus ada dalam APBD dulu. Yang kedua ada perencanaan. APBD digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan program selama 1 tahun anggaran. Selanjutnya, yang ketiga ada pengawasan. APBD berfungsi sebagai alat kontrol agar pelaksanaan tidak menyimpang dari rencana. Yang keempat, alokasi. APBD digunakan untuk membagi sumber daya keuangan sesuai kebutuhan daerah. Yang kelima, ada distribusi. APBD membantu pemerataan kesejahteraan masyarakat, misalnya bantuan sosial. Selanjutnya, yang terakhir, ada stabilisasi. APBD menjaga kestabilan ekonomi daerah, misalnya saat harga naik. Pemerintah memberi subsidi. Selanjutnya, ada prinsip APBD. Yang pertama, ada kesatuan. Semua pendapatan dan belanja disusun dalam satu dokumen APBD. Yang kedua ada universalitas. Semua transaksi harus dicatat lengkap tanpa pengecualian. Yang ketiga tahunan. APBD berlaku hanya untuk 1 tahun anggaran. Yang keempat spesialitas. Anggaran harus digunakan sesuai tujuan yang sudah ditetapkan. Yang kelima ada akrual. Pencatatan berdasarkan hak dan kewajiban, walaupun kas belum diterima atau dibayar. Yang terakhir ada kas, pencatatan berdasarkan arus kas masuk dan keluar untuk kontrol keuangan. Baik, selanjutnya untuk tahapan yang akan dibacakan oleh Saudara Lita bisa dibacakan. Oke, untuk selanjutnya tahapan pelaksanaan anggaran. Tahapan pelaksanaan anggaran dilakukan setelah APBD ditetapkan, meliputi yang pertama ada penyediaan anggaran, yaitu proses memastikan dana tersedia sebelum kegiatan dilaksanakan melalui anggaran kas dan DPA SKPD. Yang kedua ada pemungutan pendapatan daerah, yaitu proses pengumpulan pendataan terutama PAD agar menerima daerah optimal. Yang ketiga ada pelaksanaan belanja daerah, penggunaan anggaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik sesuai APBD. Yang terakhir ada pelaksanaan pembiayaan daerah, yaitu pengelolaan, penerimaan, dan pengeluaran pembiayaan untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah. Tahapan ini bertujuan agar anggaran bisa direalisasikan secara efektif, efisien, dan akurat. Selanjutnya ada penyediaan anggaran kas. Yang pertama, salah satu tahapan pentingnya dalam pelaksanaan APBD. Yang kedua ada bertujuan menjamin kelancaran kegiatan pemerintah daerah, terutama belanja daerah. Yang ketiga ada menggunakan anggaran kas untuk mengatur
ketersediaan dana. Yang keempat ada penerimaan kas daerah tidak selalu merata sepanjang tahun. Yang kelima ada anggaran kas disusun untuk memperkirakan. Yang keenam ada merupakan penjabaran dari target pendapatan dan perencanaan belanja daerah. Yang ketujuh disusun secara periodik bulanan atau triwulan. Yang kedelapan ada disusun oleh PPKD berdasarkan DPA SKPD yang telah disahkan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan tiap perangkat daerah untuk tujuan akhirnya agar tidak terjadi hambatan dan pembangunan berjalan efektif dan efisien. Selanjutnya pemungutan PAD. Yang pertama itu ada pendaftaran dan pendapatan. Yang kedua ada perhitungan dan penetapan. Yang ketiga ada pembayaran. Yang keempat ada pembukaan dan pelaporan. Yang kelima ada penagihan. Yang keenam ada pengukuran atau keringanan atau pembahasan. Yang ketujuh ada pembatalan dan penghapusan sanksi. Yang kedelapan ada penyelesaian keberatan. Yang kesembilan ada kelebihan pembayaran. Baik, selanjutnya ada pelaksanaan anggaran belanja daerah. Yang pertama, dasar pembayaran APBD. Semuanya pengeluaran harus berdasarkan dokumen resmi yang sah dalam APBD. Yang kedua, surat perintah membayar (SPM). Dokumen resmi digunakan untuk memerintahkan pembayaran kepada pihak terkait. Ketiga, dasar hak pembayaran. Pembayaran dilakukan jika pihak terkait memiliki hak yang sah dan didukung bukti. Keempat, gaji PNS dan tambahan penghasilan merupakan belanja rutin yang wajib dibayarkan oleh pemerintah daerah. Dan kelima, untuk persediaan SKPD, dana yang disediakan untuk kebutuhan operasional sehari-hari. Dan yang keenam, bendahara sebagai pemungut pajak. Bendahara wajib memungut dan menyetorkan pajak atas transaksi belanja. Untuk pelaksanaan anggaran pembiayaan daerah, ada dari silpa, dana cadangan, penjualan kekayaan, pengembalian pinjaman, piutang daerah, investasi, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman. Untuk silpa sendiri, sisa anggaran tahun sebelumnya yang digunakan kembali sebagai penerimaan pembiayaan. Dana cadangan, dana yang disiapkan untuk kebutuhan tertentu di masa depan, penjualan kekayaan daerah, penerimaan dari penjualan aset daerah atau penyertaan modal, pinjaman dan obligasi, dana dari pihak lain untuk membiayai pembangunan harus dikelola hati-hati. Pengembalian pinjaman, penerimaan dari pihak yang mengembalikan pinjaman ke daerah. Piutang daerah, penerimaan dari pelunasan piutang pemerintah daerah. Investasi, pengeluaran untuk penyertaan modal guna meningkatkan pendapatan daerah, pembayaran pokok utang, pengeluaran untuk melunasi pinjaman daerah yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman daerah dapat memberikan pinjaman kepada pihak lain sesuai aturan. Untuk kesimpulan dari APBD merupakan instrumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang berfungsi sebagai alat perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Pelaksanaannya harus berpedoman pada fungsi dan prinsip yang berlaku agar berjalan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Tahapan pelaksanaan APBD meliputi penyediaan anggaran, pemungutan pendapatan, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan pengelolaan yang baik, APBD dapat mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada yang bertanya, bisa bertanya lewat grup dan akan kami jawab. Untuk presentasi hari ini kami akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.